Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Ya, kami di sini kami dari mahasiswa Ilmu Manajemen S2 Universitas Sumatera Utara akan memenuhi tugas untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi yang sebagai dosen pengampu Prof. Dr. Elizabeth Siahaan, SEMC, dan saya dan teman saya bernama Nindya Zahra, serta saya bernama Bayu Permana Wibowo akan uh, membuat sebuah pertanyaan bersama seorang human capital di sebuah perusahaan yang bernama PT Andalan Fluid System yang berlokasi di Bogor, yang bergerak di bidang produksi hidrolik ya, Mas Amri ya. iya benar. Nah, dan Mas Amri ini sudah memiliki pengalaman 3 tahun ya di bidang human capital. Nah, jadi langsung saja masuk ke topiknya. Mungkin pembahasan malam ini lebih ke burnout ya. Membahas burnout yaitu sebuah kelelahan fisik, emosional maupun mental yang disebabkan oleh uh, stres yang berkepanjangan di dalam pekerjaan, di mana kondisi ini kerap kali terjadi pada individu yang memiliki tanggung jawab yang besar dan juga lingkungan kerja yang terlalu banyak tekanan. Adapun sebab terjadinya burnout itu salah satunya itu beban kerja terlalu berlebihan, jadwal kerja yang ketat, pengawasan yang ketat, kurangnya pelatihan di suatu perusahaan, di satu sisi perusahaan menuntut individu tersebut untuk melakukan pekerjaan yang bisa dibilang ya tuntutannya tinggi, dan yang terakhir itu biasanya gaji yang tidak sesuai dengan tanggung jawab itu dampak terjadi burnout di satu perusahaan. Nah, dampak burnout bagi perusahaan itu adanya penurunan produktivitas, lalu ada juga tingkat absensi yang tinggi dikarenakan karyawan tersebut sudah motivasi menurun karena kelelahan lalu tinggi di dalam di suatu perusahaan tersebut. Kalau dampak burnout bagi individu itu lebih ke kesehatan fisik, lalu juga kesehatan mental, penurunan produktivitas dan gangguan hubungan sosial. Biasanya gangguan hubungan sosial ini lebih individunya itu menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jadi dia lebih kurang berbaur gitu karena dia kelelahan fisik, emosional, dan mental. Jadi langsung saya ingin tanya-tanya ini kepada Mas Amri ya. Jadi Mas Amri ini kan sudah 3 tahun ya di bekerja di PT Andalan Fluid System sebagai human capital. Nah, jadi ada nggak Mas di perusahaan PT Andalan Fluid System ini gejala-gejala para karyawan ini udah nampak belum untuk burnout gitu, terjadi burnout pada karyawan? Boleh diceritakan Mas dampak-dampaknya apa ya? Nah, gejalanya maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Nindi ya. Mbak Iya, Nindi ya. betul. Iya, salam kenal sebelumnya. Saya Amri. Ya, kalau untuk dampak burnout sendiri itu bermacam-macam seperti yang disebutkan oleh Mas Bayu tadi sebelumnya. Jadi memang banyak ya dampak-dampaknya. Salah satunya itu adalah penurunan produktivitas. Nah, jadi kalau di kita itu produktivitas itu kan kita sudah ada sasaran mutunya di perusahaan. Nah, jadi kita bakalan coba review per bulannya itu dari setiap departemen bagaimana sasaran mutunya apakah sudah tercapai atau belum. Nah, nanti dari situ kita coba analisis. Kalau memang kita melihat ada penurunan atau ada yang belum sesuai sama targetnya kita coba analisis ini ada yang kurangnya itu di mana. Nah, biasanya itu dari load pekerjaan yang cukup tinggi ya karena memang kita tuh perusahaannya jasa servisnya itu tinggi tergantung dari permintaan dari customer. Mungkin sih kalau di kita tuh fokusnya itu dampaknya itu terjadi di produktivitas sih Mas Bayu. Oke, produktivitas ya Mas ya. Ya,
Oke. Untuk saudara Nindi ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mungkin tuh dari Bang Bayunya dulu kali Bang. Oke, saya lanjut ya Mas Amri ya. Kalau Ya. untuk, uh, nah kalau untuk meningkatkan produktivitas tersebut apa yang biasa dilakukan perusahaan, Mas? Oke, baik. Nah, kalau untuk eh, meningkatkannya itu ya pertama itu contoh mungkin dari program kesejahteraan dan lain-lainnya ya. Dan kita tuh coba menerapkan manajemen stres untuk membantu karyawan dalam mengelola stresnya mereka masing-masing. Karena kan balik lagi ya, Mas Bayu, kita tuh nggak pernah tahu karyawan itu stresnya itu bagaimana. Apakah ada dampak dari eksternal, dampak di luar pekerjaan, dampak dari luar. Yang pertama itu kita coba apa ya, kita coba sharing dengan teman-teman yang ada di kantor itu sebenarnya stres itu apa dan mental itu apa, kesehatan mental itu apa sih? Karena memang yang terlalu berlebih ya dari awalnya tuh mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah fisik yang terlalu berlebihan itu bisa atau dari gangguan yang lain. Nah mungkin kalau fisik kita bisa nilai tapi kalau untuk yang mental kan kita itu balik ke karyawannya masing-masing. Nah jadi kita lakukan eh, apa ya sosialisasi apa itu sih sebenarnya kesehatan mental dan bagaimana kita caranya untuk nge-manage kesehatan mental kita dan seberapa penting sih kesehatan mental itu bagi karyawan dalam bekerja dan seberapa penting itu untuk bisa meningkatkan produktivitasnya karyawan. Nah, terus untuk di beberapa departemen kita juga memberikan fleksibilitas waktu bekerja. Contohnya itu seperti di bagian research and development. Nah, di kita itu juga kita coba berikan fleksibilitasnya mereka karena mereka itu bekerja based on project. Nah, itu satu. Terus di sales juga sama. Jadi kalau sales ini kan ada istilah kalau mereka banyak di kantor ya sebenarnya ya kayak nggak kerja jadinya mereka kan harus Oh tetap iya. keluar ya. Nah, mereka tuh bakalan lebih fleksibel lagi untuk waktu bekerjanya. Asalkan target tercapai atau asalkan project tercapai ya masalah absensi itu bisa kita coba sesuaikan kan gitu karena memang mereka bekerjanya based on project bukan kerjaan yang daily seperti mungkin saya. Nah kalau saya tuh pekerjaannya daily. Nah terus yang selanjutnya mungkin kita terima. Jadi saya tuh beberapa kali coba sharing sama karyawan yang mulai ngerasakan jenuh atau mulai ngerasakan kurang apa ya mungkin kurang perform, underperform dan semacamnya. Jadi kita bakalan buka sesi konseling juga dengan karyawan-karyawan terkait. Bukan di konseling tapi kita buka sesi konseling atau kita buka sesi diskusi dengan karyawan tersebut ini sebenarnya ada apa. Nah, terutama biasanya itu kita di karyawan baru. Karyawan baru itu bakalan kita monitoring dalam 3 sampai 6 bulan pertama apa yang dia rasakan, apa yang dia kurang apa ya, apa yang menjadi nilai value value lebihnya, apa yang menjadi value kurangnya dia selama bekerja dan bagaimana sih dia dengan hubungan dengan atasan sejauh ini. Nah, itu bakalan kita review secara terus-menerus dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Nah, dari situ itu merupakan salah satu apa ya, mungkin strategi ataupun pencegahan kita di awal untuk terjadinya burnout ini agar semua karyawan bisa bekerja dengan baik dan produktif untuk perusahaan. Kurang lebih sih seperti itu, Mas Bayu. Oke. Nah Mas, saya sebenarnya penasaran. Dulu Mas pernah cerita ya, ini out of context dari topik pembahasan kita, yaitu burnout. Jadi ini lebih ke budaya organisasi. Dulu Mas pernah cerita ya, kita dulu pernah ketemu di 2022, sewaktu saya ke Bogor juga. Di situ Mas cerita bahwasannya budaya yang diterapkan nilai-nilainya itu di perusahaan PT Andalan Fluid System itu diwajibkan semua karyawannya itu sholat ya Mas ya. Benar ya Iya Mas? benar. Iya, ya. Ya itu juga salah satu untuk apa ya bangun bondingnya kita juga dengan karyawan ya. Jadi memang kita tuh mempersilahkan karyawan untuk beribadah ya. Karena memang Oke. ibadah itu kan kewajiban. Jadi kita mengajak jadi dari manajemen itu berusaha memaksimalkan dari segi religiusnya maupun dari segi jasmani dan rohaninya itu kita coba tingkatkan Mas Bayu. Jadi memang kita tuh banyak program-program apa ya keagamaan dari mulai tadi sholat berjamaahnya kita terus itu kita juga ada untuk masalah
ngaji, dan kita juga diarahkan. Nah, kita bakalan coba lihat karyawan-karyawan yang mungkin ya balik lagi ya, ini perspektif masing-masing untuk perihal ini. Cuma memang kita menyediakan, kita membuat wadah untuk bagi karyawan-karyawan yang ingin belajar ngaji lagi. Kita itu ada mungkin ustadz ya, mungkin saya bilangnya ustadz. Nah, kita ada ustadz sendiri yang siap untuk membantu karyawan-karyawannya kita dalam meningkatkan meningkatkan religiusnya gitu loh, meningkatkan tadi mulai dari sholatnya mungkin ada yang diperbaiki, terus ngajinya ada yang diperbaiki. Nah, mungkin seperti itu, dan kita membangun kebiasaan untuk uh, bisa karyawan itu lebih baik lagi dalam bekerja maupun dengan yang maha kuasa lah mungkin gitu ya. Oh, oke. Karena itu bisa menghilangkan atau burnout ini kan bisa dari macam-macam ya. Kalau kita cerita dari psikologi itu kan memang agak luas, dan singgungannya nanti di luar dari ya proses agama dan lain-lain sebenarnya. Tapi kalau kita coba mengutamakan, kalau dari psikologi agama ya kita coba mengutamakan bagaimana dia bisa membangun hubungan dengan Tuhannya gitu loh. Oke, Mas. Nah, kalau masalah ini ya sebenarnya ini sangat bagus diterapkan di perusahaan itu. Nilai tersebut sangat bagus. Cuman ini balik ke karakteristik ya. Ini masih out of context dari burnout, tapi mungkin berhubungan. Karakteristik manusia itu kan berbeda-beda ya, Mas. Kalau mungkin sebagian orang mungkin ya masih menganggap sholat itu kayak malas gitu kan, Mas. Di perusahaan itu jadi tekanan. Mungkin dia merasa ya tertekan tadi. Padahal itu sebenarnya bagus diterapkan itu. Apakah itu pernah nggak Mas apa dicari tahu apakah itu bisa mempengaruhi terjadinya burnout di suatu perusahaan di PT Andalan Fluid System tersebut, Mas? Oke, baik Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kebetulan saya juga handle di bagian rekrutmen ya, Mas Bayu ya. Jadi memang kalau kita tuh di awal saya bakalan sharing tentang budayanya Andalan, tentang budaya perusahaannya saya itu bagaimana, dan ya saya bakalan coba sampaikan di Andalan tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, saya bakalan kembalikan ke kandidatnya, ya kita kita berusaha untuk seterbuka mungkin, karena memang balik lagi bener yang dibilang Mas Bayu, mungkin ada aja orang yang kurang nyaman sama hal-hal tersebut ya. Nah, makanya saya tuh bakalan coba menyesuaikan dengan kandidatnya, saya bakalan sampaikan kalau teman-teman ngerasa nyaman dengan kondisi tersebut ya, kita bakalan terbuka sangat lebar sekali buat teman-teman gitu loh. Karena memang ada aja pasti Mas. Cuma memang alhamdulillah sejauh ini setiap karyawan yang masuk ke kita itu nggak pernah ya ada yang namanya itu burnout karena diajak sholat gitu loh. Oh, Ya alhamdulillah semuanya senang ya untuk hal tersebut, karena memang positif. hampir sedikit ya perusahaan mungkin yang bisa menerapkan hal tersebut ya, ada, tapi memang nggak banyak untuk hal tersebut gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu Mas Bayu untuk masalah tadi adakah yang berpengaruh atau enggak tentang diajak sholat ya gitu ya. Oh ya. Nah Mas, lalu saya juga ingin menanyakan ketika perusahaan tersebut menerapkan strategi untuk mengatasi burnout itu, respon karyawan itu bagaimana Mas? Kira-kira? Baik ya, alhamdulillah sejauh ini sih saya juga bertanggung jawab ya mungkin untuk sosialisasi masalah bagaimana karyawan itu melihat kesehatan mental ya, karena mungkin kesehatan mental ini kan masih awam di kita, apalagi di kita tuh dominannya mungkin generasi milenial ke bawah ya, mungkin jadi masih banyak generasi milenial ke bawah yang sejauh ini tuh masih kurang pemahamannya tentang kesehatan mental, mungkin kurang kurang baik lah gitu loh. Nah, cuma memang ya mereka ini orang-orang yang lebih baik lagi dalam menangani kesehatan mental seperti itu, Mas Bayu. Tapi saya juga alhamdulillah itu diterima dengan baik dari teman-teman yang saya coba sosialisasikan sebenarnya itu gimana sih untuk kita menangani kesehatan mental, bagaimana kita itu melihat, terutama saya itu apa tuh namanya, targetnya saya itu adalah kepada leader-leader yang ada di Andalan ya. Kenapa?
Karena memang kan mereka yang melihat nanti si timnya ini bagaimana kondisinya, apakah ada faktor eksternal atau tidak. Nah, dia coba buka buka cerita ya. Itulah pentingnya kita coba sosialisasi kesehatan mental itu penting banget buat meningkatin produktivitas. Dan ya sejauh ini sih dari eh, tanggapan karyawan itu semuanya cukup baik untuk hal tersebut, dan memang mereka juga seneng ya akan ada hal tersebut karena itu bisa nambah insight baru buat mereka juga dari segi non teknikal ya, karena memang kebetulan kita perusahaannya teknikal. Oke Mas. Lalu saya juga penasaran ya Mas. Apalagi sekarang ini kan sudah memasuki generasi Z ya Mas, yang yang cenderung terkesan anak-anaknya manja gitu ya. Jadi kalau ada menyikapi sebuah masalah itu, para generasi Z ini lebih ke mengeluh, banyak mengeluh. Nah, kalau untuk di PT Andalan Fluid System itu ada nggak Mas perlakuan di sebuah antara Gen X, Gen Y, Gen Z itu ada nggak Mas? Kadang Gen Z ini kan dikit-dikit kalau apa healing atau ke psikolog atau kan banyak itu tren-tren seperti itu ya Mas ya. Jadi apa yang dilakukan PT Andalan Fluid System ini Mas dalam mengelola hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih. Nah, ya sebenarnya sih kita nggak banyak melakukan apa-apa ya, Mas Bayu, untuk hal tersebut. Karena memang kita tuh udah sampaikan di awal ya, memang kita tuh perusahaan teknik dan pressure-nya tuh cukup tinggi di teknik ya. Yang dimana kita butuh orang-orang yang detail dan bukan sekedar hanya ingin kerja aja, tapi kita ingin coba bareng-bareng kita berkembang ya dengan karyawan dan perusahaannya juga. Nah, jadi untuk menyikapi hal tersebut, sejauh ini sih saya bakal sampaikan di awal ya, bahwasannya memang di masa orientasi. Jadi kan sebelum karyawan itu benar-benar bergabung dengan kita kan, maksudnya sebelum saya benar-benar serahkan ke user terkait ataupun ke departemen terkait itu kan ada masa orientasi di kita di human capital. Nah, itu kita coba sampaikan bahwasannya memang ini cukup bervariasi ya dan cukup tinggi. Perbedaan umurnya itu cukup jauh, perbedaan umurnya itu cukup jauh. Nanti ya bagaimana kita coba sampaikan ya lebih bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Dan saya yakin ya Mas ya, karena memang di kita tuh rata-rata anak teknik itu punya punya mentality yang cukup baik ya. Sejauh yang saya ketahui, anak-anak teknik tuh mentalitinya cukup baik. Dan ya kalau sekarang itu memang nggak ada sih kita kalau untuk antara gap Gen Z, Gen Y ataupun sebagainya atau baby boomer sekalipun, kita kan juga masih ada baby boomer ya. Cuma memang kita tuh nggak ada gap yang terlalu beda, dan kita berusaha untuk bisa menyesuaikan satu sama lain. Di baby boomernya juga kita menyesuaikan, Gen X-nya juga kita menyesuaikan, Gen Y-nya juga sama, bahkan sampai Gen Z-nya juga Gen Z-nya saya juga sampaikan bahwasannya kita harus bisa berbaur. Yang pertama kali harus ditekankan itu adalah, jadi dalam proses rekrutmen itu biasanya saya bakalan coba pastikan dulu apakah si kandidat ini sesuai dengan budayanya kita dulu, Mas, gitu loh. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu, oh walaupun dia Gen Z tadi dari segi umur, tapi dia bisa menyesuaikan nih dengan budayanya kita dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dari mungkin dari observasinya saya selama interview. Nah, ternyata dia tuh bisa menyesuaikan dan dia tidak ada masalah untuk hal tersebut. Nah, biasanya sih saya lebih ke sana. Tapi kalau dari hasil interview kita udah bisa lihat, ya ya maaf mungkin saya belum bisa proses karena memang itu bisa ngeganggu ngeganggu budaya yang udah ada dan bisa mengganggu flow pekerjaan karyawan lainnya, karena kita di sini kan sama-sama ya posisinya, bukan individual tapi kita tim di kantor gitu Mas. Oke Mas, mungkin saya juga ingin banyak sih pertanyaan yang saya ingin tanyakan, terutama itu saat implementasi sebuah strategi dalam mengelola burnout ini Mas, apa tantangan terbesar perusahaan dalam mengatasinya Mas? Tantangan terbesar ya, jadi untuk tantangan terbesar adalah balik lagi ya. Jadi kan sebenarnya untuk menerima perubahan, kita tuh kan sebagai manusia kan mungkin agak sulit ya menerima perubahan, menerima hal yang sudah lama terjadi ternyata harus berubah. Atau mungkin di ilmu manajemen juga ada change management ya. Nah, di change management ini kan memang kita tuh diajarkan gimana caranya kita tuh harus bisa menerima perubahan suatu organisasi. Nah, sekarang itu kan kita udah
apa ya, industri 4.0 ya kalau saya nggak salah ya sekarang yang terbaru ya, Mas Bayu ya. Ya Jadi 4.0. jadi itu kan banyak banget yang berubah ya dari segi pekerjaan, dari mungkin dari yang sebelumnya kita masih manual, sekarang udah banyak yang otomatis segala macamnya. Nah, mungkin dari segi human capital juga sama. Dari yang sebelumnya mungkin masih screening manual, sekarang udah ada applicant tracking sistemnya yang membuat si human capital itu bisa bekerja lebih cepat, atau sekarang tuh lagi zamannya AI kan gitu. Nah, memang untuk menerima perubahan-perubahan tersebut itu kan memang agak sulit. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah memang di kita itu untuk karyawan yang menerima perubahan yang terjadi karena memang perkembangan zaman gitu loh. Satu karena perkembangan zaman, karena memang satu lagi perusahaan ini sedang ingin development atau kita tuh lagi growth banget gitu. Jadi memang itu sih yang agak sulit dalam penerapannya. Jadi tujuannya sih sebenarnya untuk menurunkan tingkat burnout. Cuma memang kan bagi sebagian orang yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lama, itu agak sulit untuk menerimanya gitu loh. Oh. Lalu ada juga Mas, saya pernah ini salah satu proses terjadinya sistem bekerja itu yaitu kurangnya pelatihan. Salah satunya kurang pelatihan. Nah, di PT Andalan Food System ini ada nggak Mas pelatihan-pelatihannya bagaimana di dalam yang diterapkannya? Oke, baik. Nah, jadi kebetulan Mas di kita di head office-nya sendiri itu kita untuk human capital itu kita punya fungsinya masing-masing. Nah, kebetulan saya memang fungsinya itu di bagian rekrutmen. Nah, terus juga di kita juga ada fungsi people development. Nah, jadi di people development ini mungkin karena saya juga masih sering bersinggungan dengan people development. Maksudnya antara fungsi itu masih sering bersinggungan secara langsung lah kalau kita di head office. Nah, jadi untuk di fungsi people development kita bakalan analisa terus Mas di setiap bulan di monthly meetingnya kita. Ini ada berapa persen karyawan yang belum tertraining dengan baik, karena kan memang rata-rata training itu kan baiknya itu dari keseluruhan karyawan itu 75% sampai 75%, minimum itu 75% karyawan itu harus mendapatkan training kan gitu, minimumnya seperti itu. Nah, jadi di kita juga lakukan analisis juga. Kalau memang masih di bawah 75%, kita bakalan coba push di setiap cabang itu bahwasannya kita coba berikan. Jadi kita udah collect semua nih training-training teknikal maupun non teknikal. Nah, nanti kita bakalan sebarkan, kita bakalan distribusikan ke setiap cabang bahwasannya ini yang harus di training nih, non teknikal kah atau teknikal kah, kekurangannya ada di mana. Nah, nanti kita bakalan coba mulai lihat dari training need analisisnya, terus kita ciptakan trainingnya seperti apa yang mau dibuat. Salah satu contohnya itu dulu tuh kita ada training yang cukup lumayan besar, itu training di bagian safety. Nah, itu tuh benar-benar mencakup keseluruhan, Mas. Jadi kita tuh menyesuaikan dulu metode trainingnya seperti apa ya. Itu mungkin ada, kalau di training itu ada analyze, terus ada design, development, implementation, sama evaluation. Nah, jadi itu nanti kita bakalan coba di akhir kita evaluasi, dan alhamdulillah di kita tuh kan ada pre-test dan post-test. Nah, dari post-testnya itu kita bakalan lihat, oh sejauh ini karyawan itu cukup menerima training dengan baik dan ada perubahan dari sebelum di training gitu. Jadi kita itu memang udah menyiapkan program-programnya semuanya, dari mulai kita nyiapkan materi-materi trainingnya, dan kita tinggal distribusikan ke cabang-cabang masing-masing. Jadi cabang nanti, site nanti yang bakalan melakukan training gitu. Di PIC-nya masing-masing lebih tepatnya. Oke, jadi PT Andalan Food System ini lebih mengantisipasi ya Mas daripada setelah terjadi burnout takut. Jadi harus antisipasi sekarang penerapannya ya Mas. Baik, iya benar Mas. Jadi memang lebih baik sedia payung sebelum hujan Mas. Karena memang burnout ini kan salah satunya itu bisa meningkatkan turnover yang tinggi maupun turnover intention kan gitu Mas. Jadi memang keinginan untuk keluar ataupun sudah keluar nantinya itu bakalan meningkat sekali Mas, jadinya kalau misalnya karyawan udah sampai burnout di satu perusahaan yang menurut saya. Jadi kita bakalan coba lakukan tindakan preventif untuk hal tersebut lah. Oke, nah kembali ke karakteristik ya Mas. Terkadang kan individu itu punya masalah yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin di rumah mungkin dia mengalami kesulitan ekonomi atau masalah hubungan antara pasangan atau segala macam. Nah,
Ada nggak Mas tindakan yang dilakukan PT Andalan Food System ini dalam menangani permasalahan individu tersebut? Mungkin salah satu contohnya, apakah ada PT Andalan Food System ada bekerja sama dengan psikolog atau segala macam? Mungkin Baik, bisa memang Mas. ya baik, terima kasih atas pertanyaan. Memang sejauh ini sih ya alhamdulillah kita belum ada mendapatkan masalah seperti itu memang. Tapi kita memang udah coba menyiapkan hal tersebut. Kalaupun memang nanti itu ada hal-hal seperti itu ya kita bakal lakukan asesmen terhadap karyawan tersebut dan kita bakalan bakalan terbuka dan kita bakalan memberi sharing. Sebenarnya kita sih nggak menyediakan psikolog secara langsung ya Mas ya. Cuma memang kita tuh dari tim human capital juga lebih terbuka lah untuk masalah tersebut karena memang ya saya nggak bisa sebutkan masalahnya apa. Ada beberapa masalah yang kita ajak sharing si karyawan kita sharing. Ini kita coba bantu buat penyelesaiannya bagaimana gitu loh. Kita bakalan support sebisanya perusahaan, sebisanya maupun itu dari perusahaan maupun tuh dari pribadi si bagian human capitalnya sendiri tuh bakalan bantu sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalahnya. Kita bakalan support sebisa mungkin Mas. Jadi kita tuh nggak pernah menutup kalaupun memang ada case di luar yang mungkin di luar pekerjaan atau mungkin lebih ke personal, ya kita bakalan tetap terbuka kalau memang karyawan mau menceritakannya ke kita. Nah, tapi kalau memang kita sudah melihat ada perubahan yang signifikan dari karyawan, entah itu tadi jadinya absensinya menurun atau produktivitasnya menurun, itu kan jadi pertanyaan ini kenapa yang sebelumnya dia bagus, absensinya bagus atau nggak pernah telat kan gitu. Jadinya sekarang tuh sering telat atau sering nggak datang. Nah, kan kita jadinya bertanya-tanya ini sebenarnya ada apa? Nah, mungkin bisa jadi ada anggota keluarganya yang sakit atau dia lagi ada problem di luar. Nah, kita bakalan ajak ngobrol biasanya, Mas. Kita bakalan panggil, ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih kamu tuh, kenapa sih Bapak itu enggak udah mulai absensinya menurun, produktivitasnya menurun itu sebenarnya ada apa? Apakah terjadi demotivasi ataukah dia ada sesuatu hal yang lain dengan atasannya atau dengan personalnya atau pasangannya tadi seperti yang Mas Bayu bilang ya kita bakalan coba kita akan buatkan wadah untuk karyawan untuk hal tersebut untuk sharing dengan kita gitu loh. Oke. Untuk saudari Nindya, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk kepada Mas Amri? Palingan Tadi kan Mas sudah menceritakan semua berarti ya. Jadi selama Mas ini menerima rekrutmen, ada nggak Mas salah satu rekrutmen itu yang apa namanya itu ya sebelum masuk di dunia kerja itu sempat stres duluan gitu, itu sih. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kalau sepengalaman saya sih belum pernah ya Mbak ya. Jadi karyawannya belum diterima, mungkin dia udah merasakan burnout di luar. Nah itu memang kita belum ada. Tapi memang setelah 3 bulan, karena memang di kita tuh udah melakukan tindakan preventif di awal sih kita bakalan coba guide semua karyawan biar mereka itu tidak terjadi burnout atau tidak terjadi penurunan produktivitas. Jadi kita bakalan lakukan tindakan preventif seperti kita tuh biasanya sih saya lebih ngobrol santai ya, mungkin saya lebih informal dengan karyawan tersebut. Saya bakalan tanya gimana nih perkembangannya dengan atasannya gitu loh, ada masalah nggak atau mungkin pengarahan dari atasannya kurang jelas atau ada hal yang lain. Nah nanti saya bakalan melakukan 2 arah juga, saya bakalan komunikasikan juga dengan atasannya gimana nih Pak hasil karyawan barunya gitu loh. Gimana nih hasil dari tim barunya, apakah sudah sesuai ekspektasi ataukah masih ada yang belum sesuai dengan Bapak. Nah, di situ nanti saya bakalan coba link and match kebutuhannya apa dan saya bakal sampaikan dengan si karyawan dan dengan si atasannya juga. Jadi ternyata contoh misalnya, jadi ternyata si atasannya itu perlu untuk melakukan pengarahan lagi nih, direction yang lebih jelas lagi gitu loh dari si karyawannya bilang seperti itu. Nah, ya saya bakal sampaikan atau dari atasannya bilang dia kurang proaktif nih Mas Amri nih ke sayanya gitu kan contohnya. Saya bakal coba diskusi santai dengan si karyawan baru tersebut ya. Cobalah kita untuk bisa proaktif lagi, kita coba lebih coba tanyakan mungkin apa yang belum paham ya diskusiin aja dengan atasannya gitu. Nah tapi kalau untuk tadi case yang seperti disampaikan Mbak Nindya ya kita sih belum pernah ketemu ya Mbak ya sejauh ini.
karyawan sebelum masuk beliau udah burnout duluan. Mungkin adanya itu mungkin dari burnout yang lama, dari perusahaan yang lama. Mungkin itu bisa jadi. Oke Eh, Mas, mungkin ini silakan India kalau mau tanyakan lagi. ini mungkin udah tinggal 5 menit lagi ya Bang. Gimana ya Bang? Ya udah nggak apa-apa. Satu pertanyaan lagi ya. Oke. Ya, silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas dari saya. Jadi salah satu penyebab stres terjadi itu adalah faktor uang ya Mas. Uang adalah sumber stres, salah satu sumber stres terbesar. Jadi bagaimana Mas? PT Andalan Fluid System ini menyesuaikan gaji dengan menyesuaikan gaji lah Mas kepada karyawannya. Apalagi ketika tadi Mas Amri bilang kan, ditanya secara personal mengapa produktivitas kinerjanya menurun, nah si karyawan ini menjawab kurangnya gaji gitu Mas. Jadi kalau solusi seperti itu bagaimana Mas PT Andalan Fluid System menanggapinya? Ya, tapi balik lagi saya harus disclaim di awal ya. Memang alhamdulillah kita sih belum ada untuk menghadapi hal tersebut ya. Tapi kalaupun memang ada, nanti ada pernyataan seperti itu dari karyawan ya, kita bakalan coba ngobrol, kita bakalan melakukan penyesuaian kalaupun memang dibutuhkan, dan kita bakalan analisis ulang lagi workload-nya seperti apa dan lain-lainnya. Nah, untuk preventifnya sendiri sih Mas Bayu, kita tuh udah menyiapkan struktur skala upah. Jadi memang kita menyesuaikan dengan dari mulai pendidikan, terus experience, sama skill yang dia miliki. Nah, ini kan menjadi faktor utama dalam kita pembuatan struktur skala upah. Nah, nanti kan dari situ ya dia yang lulusan dia yang lulusan sarjana, dia yang lulusan, karena kita juga banyak mungkin operator bubut dan operator welding. Nah, dia yang lulusan SMK teknik mesin. Nah, itu kita bakalan coba menyesuaikan. Nah, itu yang pertama, karena adanya struktur skala upah. Jadi itu udah kita hindari dari awal. Kita udah lakukan tindakan preventif untuk hal tersebut. Terus yang kedua, kita juga menyesuaikan untuk upahnya itu yang sekompetitif mungkin gitu. Nah itu, terus kita juga berikan kita juga ada annual bonus tahunan di kita juga ada. Terus di kita juga kita secara benefit mungkin di luar salary ya, di luar gaji, itu kita juga ada employee benefit itu yang kita coba cover apabila karyawan itu ada yang sakit dan lain-lain halnya. Terus kita juga udah terdaftarkan untuk dari segi BPJS dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sifatnya itu kan wajib, cuma ya kita udah daftarkan dengan kelas yang paling tinggi. Terus yang selanjutnya juga sama, itu dari segi overtime. Nah, kita tuh bakalan bayarkan upah karyawan yang memang dia tuh melakukan pekerjaan di luar jam kerjanya, yang kita bakalan seadil mungkin selaku dengan sama dengan undang-undang yang terbaru, undang-undang Cipta Kerja yang terbaru, bahwasanya memang ya sebuah perusahaan itu harus membayarkan overtime karyawan dengan hitungan yang sama, hitungan yang berdasarkan dari undang-undang tersebut, gitu Mas Bayu. Jadi kita udah melakukan tindakan preventif sih untuk masalah gaji ataupun masalah salary yang kompetitif. Oke Mas, mungkin itu saja pertanyaan dari kami Mas. Jadi mungkin terima kasih Mas atas kesediaannya mengikuti membantu dalam memenuhi mata kuliah kami. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Amri. Mungkin itu saja hasil tanya podcast lah ya. Nah, antara kami mahasiswa S2 Ilmu Manajemen USU dengan Mas Amri sebagai Human Capital di PT Andalan Fluid System. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dan Mbak Nidia ya. Saya izin live. Ya, terima kasih ya Mas. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.